Kesultanan Utsmaniyah yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Ottoman, didirikan pada tahun 1222 oleh Bani Utsman. Negara ini merupakan negara multi-etnis dan multi-agama, dengan berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup di dalamnya. Selama lebih dari 6 abad pemerintahannya, Kesultanan Utsmaniyah dipimpin oleh 36 sultan. Bentuk negara Ottoman menjadi cikal bakal negara Turki saat ini. Salah satu faktor kejayaan adalah diterapkannya hukum Islam. Lalu bagaimana hukum Islam bisa mempengaruhi Ottoman yang mayoritas kerajaan di sekitarnya menganut ajaran Kristen Ortodoks? Mari kita mulai. Kekaisaran Ottoman muncul di Turki modern pada pergantian abad ke-14. Ini muncul dari penyatuan negara-negara Turki Seljuk lama di bawah dinasti Osman. Keyakinan Islam dan tujuan ekspansionisnya menjadikannya momok bagi umat Kristen Eropa selama ratusan tahun. Sama seperti negara-negara sezamannya di Asia dan Eropa, sistem hukum Kesultanan Utsmaniyah tumpang tindih dengan agama dan identitas agama. Negara secara resmi menganut Islam, tetapi kelompok agama lain memang ada di wilayah kekuasaannya. Penguasa Ottoman secara bersamaan berupaya mempertahankan supremasi Muslim dan menenangkan agama-agama non-Islam. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Kesultanan Utsmaniyah secara resmi merupakan negara Islam. Mereka mengklaim menguasai ketiga kota paling suci umat Islam, Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Muslim awal, para Sultan Ottoman menyebut diri mereka sebagai pemimpin kekhalifahan Islam global. Faktanya, Kekaisaran Ottoman adalah negara pramodern terakhir yang mengajukan klaim ini. Islam berasal dari Jazirah Arab pada abad ke-7. Sebuah agama yang sangat monoteistik. Nabi intinya adalah Muhammad, yang diyakini oleh orang-orang beriman sebagai Nabi Tuhan yang terakhir. Melalui kombinasi pekerjaan dakwah, perdagangan, dan peperangan, Islam akhirnya menyebar ke seluruh Arab. Keyakinan ini akan menyebar ke seluruh wilayah Mediterania dan juga ke Afrika dan Asia. Baik sultan maupun masyarakat biasa tunduk pada aturan syariah. Walaupun, seperti biasa, pihak yang berkuasa selalu menemukan cara untuk memperbesar status mereka. Otoritas Ottoman dan ulama menjunjung syariah, khususnya aliran pemikiran Hanafi. Sebagai firman Tuhan, melanggar syariah dipandang sebagai tindakan berdosa dan kriminal. Tidak ada konsensus ilmiah mengenai peran Islam dalam pendirian Kesultanan Utsmaniyah. Para ahli yang lebih tua menyatakan bahwa jihad Islam, perang suci dalam konteks ini, melawan non-Muslim memicu ekspansionisme Ottoman. Karya-karya terbaru membantah tesis ini dan menyebutnya tidak lengkap. Bagaimanapun juga, pada saat para penguasanya telah secara kuat menguasai Turki dan Mediterania, Kesultanan Utsmaniyah tidak dapat dipisahkan dari Islam Sunni. Syariat Islam mungkin merupakan landasan hukum Ottoman, namun hal itu bukanlah satu-satunya sumber. Kode peraturan yang lebih sekuler, yang dikenal sebagai kanun, melengkapi syariah di Kekaisaran Ottoman, khususnya yang berkaitan dengan praktik administrasi. Peran sultan adalah menegakkan dan melaksanakan peraturan kanun, asalkan sesuai dengan syariah. Kode kanun Kesultanan Utsmaniyah yang paling bertahan lama telah disusun pada akhir abad ke-16. Sultan Mehmed II memerintah 1451 sampai 1481 dan Sulaiman Perak memerintah 1520 sampai 1566 mempunyai peran penting dalam memperkuat kanun. Sulaiman, yang disebut Yang Agung di Eropa, secara khusus dikenal sebagai pemberi hukum di wilayah Ottoman. Meski memonopoli kekuasaan politik, Islam Sunni bukanlah satu-satunya agama yang dianut di Kesultanan Ottoman. Mistisisme Islam, yang dikenal sebagai tasawuf, sangat populer selama keberadaan kekaisaran. Agama non-Muslim seperti Kristen dan Yudaisme juga menempati sebagian wilayah keagamaan Ottoman. Mayoritas umat Kristen Utsmaniyah menganut aliran kepercayaan Ortodoks Timur. Hukum Islam menganggap orang Yahudi dan Kristen sebagai ahli kitab, pengikut agama monoteistik yang lebih tua yang kitab sucinya sudah ada sebelum Islam. Namun mereka tetap menjadi warga kelas 2 dalam masyarakat Ottoman. Hukum Ottoman mengharuskan orang Yahudi dan Kristen, dikenal sebagai dhimmi, untuk membayar pajak khusus, yang disebut jizyah, sebagai imbalan atas keamanan. Dakwah kepada umat Islam adalah sebuah kejahatan. Di Eropa Tenggara yang dikuasai Ottoman, anak-anak dari keluarga Kristen dapat bergabung ke dalam pasukan elit Janissary. Ini dikenal sebagai sistem devshirme. Militer Ottoman akan mengubah para pemuda ini menjadi Islam, dan mereka akan bertugas langsung di bawah Sultan sendiri. Meskipun mereka sebenarnya adalah milik Sultan Ottoman, mereka tampaknya menerima upah yang lebih tinggi dari rata-rata atas pekerjaan mereka.
Kesultanan Utsmaniyah diorganisasikan menjadi millet, wilayah yang ditentukan berdasarkan afiliasi keagamaan. Istilah millet awalnya diterapkan pada komunitas non-muslim, tetapi kemudian mencakup umat Islam juga pada akhir abad ke-19. Sistem ini tidak sekaku sistem provinsi, namun berfungsi untuk membedakan antara penduduk Ottoman yang muslim dan non-muslim, baik secara agama maupun hukum. Mereka mungkin merupakan warga negara kelas 2, namun komunitas Yahudi dan Kristen di Kekaisaran Ottoman mempunyai otonomi tertentu dari pemerintah pusat. Perlakuan Kesultanan Utsmaniyah terhadap agama-agama minoritas mungkin sebenarnya tidak terlalu menganiaya dibandingkan dengan perlakuan terhadap kerajaan-kerajaan di Eropa Barat. Ketika Raja Katolik di Spanyol mengusir ribuan orang Yahudi dari negara mereka pada tahun 1492, beberapa di antaranya menetap di Kekaisaran Ottoman. Sultan pada saat itu, Bayezid II, bahkan menyambut para pengungsi elit Yahudi ke wilayah kekuasaannya. Status umat Kristen Ortodoks di wilayah Ottoman sangat kompleks. Bagi umat Kristiani di wilayah Balkan, sistem Devshirme dan Janissary membayangi para pemuda. Namun pemerintah Ottoman tampaknya tidak menerapkan sistem serupa di Turki atau Levant. Hal serupa juga terjadi pada Kesultanan Utsmaniyah yang lebih banyak menindak situs keagamaan Kristen di perkotaan dibandingkan dengan gereja di wilayah pedesaan. Kekhawatiran pihak berwenang mungkin lebih tertuju pada politik kekuasaan dan proyeksi superioritas sosial dibandingkan doktrin agama. Beberapa Sultan Utsmaniyah adalah operator politik yang cerdik dalam hal agama Kristen. Mehmed II mengangkat Patriark Ekumenis Konstantinopel menjadi kepemimpinan spiritual semua umat Kristen Ortodoks. Karena gereja-gereja Ortodoks terdesentralisasi dan tidak memiliki tokoh tunggal, tindakan ini merupakan langkah yang diperhitungkan. Sultan kini bisa berurusan dengan satu pemimpin Kristen, dibandingkan dengan sejumlah gereja Kristen yang beroperasi di wilayah kekuasaan Ottoman. Namun upaya Kekaisaran Ottoman untuk menyederhanakan hubungannya dengan institusi Kristen tidaklah mudah. Pada awal abad ke-19, nasionalisme regional bermunculan di seluruh kekaisaran. Hal ini terutama berlaku di wilayah mayoritas Ortodoks seperti Yunani dan Balkan. Takut kehilangan tanah mereka, pemerintah Ottoman beralih ke metode baru dalam menangani agama minoritas mereka. Para sejarawan telah lama membuang teori lama, Kesultanan Utsmaniyah sebagai orang sakit di Eropa setelah abad ke-16. Dalam menghadapi tantangan di semua lini, pemerintah Ottoman terbukti mampu beradaptasi dan tetap setia pada akar Islam mereka. Namun, pada paruh kedua tahun 1800-an, terlihat jelas bahwa Eropa telah mengungguli rival lamanya, Ottoman, secara militer dan teknologi. Untuk mempertahankan statusnya sebagai sebuah negara, Kesultanan Utsmaniyah harus melakukan perubahan besar. Periode ini disebut sebagai era Tanzimat, reformasi. Tanzimat adalah serangkaian dekrit antara tahun 1839 dan 1876 yang dimaksudkan untuk mempertahankan Kekaisaran Ottoman yang melemah. Hal ini termasuk Hatu Sharif of Gulhane, Dekrit Mulia Kamar Mawar, tahun 1839 yang menjamin hak hidup dan properti, melembagakan peraturan perpajakan, melarang eksekusi tanpa pengadilan, dan reformasi liberal lainnya yang mengingatkan pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perancis dan Warga Negara 1789 dan Hatu Humayun, Dekrit Kekaisaran, tahun 1856. Kedua dekrit tersebut menegaskan kesetaraan warga Ottoman Muslim dan non-Muslim. Reformasi Tanzimat ditujukan ke Eropa untuk menunjukkan bahwa Kesultanan Utsmaniyah termasuk di antara negara-negara Eropa serta komitmen untuk mengubah kesultanan berdasarkan model Eropa. Reformasi ini juga menandai perubahan-perubahan awal yang akan mendefinisikan warga Utsmaniyah sebagai lawan dari warga kesultanan yang beragama Islam, Kristen, atau Yahudi, dan menghapuskan status dhimmi yang diberikan kepada warga non-Muslim. Dengan demikian, periode reformasi Tanzimat mencerminkan gerakan pertama menuju sekularisme di Kekaisaran Ottoman dan ditentang keras oleh para ulama serta pemimpin agama non-Muslim yang menganggap reformasi tersebut sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Di bawah Sultan Mahmud II, Abdul Mejid, dan Abdul Aziz, 1839 sampai 1876, Kesultanan Utsmaniyah berupaya merekonstruksi pemerintahan dan tentaranya berdasarkan model Prancis. Rantai komando militer dirombak, dan Mahmud II telah membubarkan Korps Janissary sebelumnya pada bulan Juni 1826.
Reformasi tersebut juga bertujuan untuk menghidupkan kembali identitas Pan-Utsmaniyah, terutama pada saat nasionalisme regional mulai berkembang di semua provinsi. Yang sangat penting, reformasi Tanzimat mengubah dinamika hukum antara supremasi Muslim Ottoman dan agama minoritas di Kekaisaran. Dekrit Kekaisaran tahun 1856 menghapuskan status dhimmi bagi orang Yahudi dan Kristen Ortodoks, dan malah menyatakan semua kelompok agama tunduk pada Utsmaniyah. Para ulama Islam sangat marah, meskipun para sultan tidak pernah mundur dari klaim mereka atas kekhalifahan Islam. Pemerintah Ottoman juga terus menganiaya dengan kejam beberapa kelompok minoritas non-Muslim, termasuk kelompok Kristen Yunani dan Armenia. Tantangan terakhir bagi Kekaisaran Ottoman adalah Perang Dunia Pertama. Sebagai anggota blok sentral, Ottoman kalah perang. Inggris dan Prancis yang menang berencana membagi Kekaisaran menjadi beberapa negara bagian yang lebih kecil. Namun kaum revolusioner Turki sendirilah yang akan menentukan nasib Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1924, Mustafa Kemal Atatürk, tokoh politik terkemuka di Anatolia setelah perang kemerdekaan yang melelahkan, menghapuskan klaim kekhalifahan Sultan Ottoman. Turki menjadi negara bangsa yang sekuler, dan bekas provinsi-provinsi lainnya menempuh jalannya sendiri-sendiri. Setelah lebih dari 600 tahun, Kesultanan Ottoman yang agung tidak ada lagi.